Saya Ayu Anissa Kirinlangi. Pada saat ini saya akan menjelaskan 10 standar profesional audit akuntan publik. Standar yang pertama yaitu kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seseorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seseorang yang benar, mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun dengan pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Standar yang kedua yaitu independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seseorang auditor. Yang ketiga yaitu due professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seseorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu adequate planning and proper supervision. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit ini dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seseorang akuntan publik. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Poin ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Dan standar yang kelima yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang audit tentu harus memiliki pemahaman yang memahami tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam mengendalikan aktivitasnya. Standar yang keenam yaitu bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Standar yang ketujuh yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan setelah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial. Standar yang kedelapan yaitu konsistensi in the application atau harus konsistensi. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan menerapkan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini dapat mengungkapkan perubahan terjadi dalam laporan keuangan. Standar yang kesembilan yaitu isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit ini merupakan bentuk laporan keuangan yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik dari segi susunan bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta yang dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pertanyaan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk. Standar yang ke-10 adalah expression of opinion atau pendapat yang sesuai.
Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberi izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun pada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait. Terima kasih, sekian 10 standar akuntan yang saya jelaskan. Sekian video dari saya tentang penjelasan dari 10 standar profesional audit akuntan publik. Semoga bermanfaat.